bahaya. Jembatan ngarep Pak Astrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Kembali awak media makin eksis tengah bertandang nih sowan ke ruang anggota DPRD Kutai Timur Bang Abdi Firdaus atau dikenal dengan sapaan Bang Afi, nama bekennya nih. Nah kebetulan beliau pada Senin kemarin baru saja memenuhi jadwal resesnya Bang. Mungkin bisa sedikit bertanya nih, usulan-usulan aspirasi apa saja Bang seputar reses yang Abang laksanakan pada Senin kemarin Bang ya? Sengaja saya mendatangi salah satu desa terpencil dan baru saat ini masih proses pemekaran. Kebetulan desa itu namanya desa Tepian Raya, desa 102. Banyak sekali mereka mengusulkan warga di sana langsung diambil oleh kepala desanya, terutama itu masalah infrastruktur jembatan antar penghubung antar desa. Dan jembatan itu sangat sakral karena penghubung antara desa yang satu dengan desa yang lain, sehingga saat ini keadaan jembatan itu sudah mau roboh untuk akses pertanian di sana. Selain itu juga selain infrastruktur, mereka meminta untuk puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu itu kan sudah tidak layak juga, terutama di perlengkapan kesehatannya. Dari desa ininya ya masih minim anggaran, sehingga saya mengiyakan untuk membantu puskesmas pembantu di Tepian Raya itu. Selanjutnya selain itu di bidang pendidikan ya ada SD, salah satu SD situ juga banyak pelapor-pelapor yang bocor karena mulai pertama desa Tepian Raya dibentuk, di SD itu sudah ada duluan di situ. Sudah lama memang sudah layak diganti. Bang, ini menarik ya, rupanya di tengah perjalanan menuju lokasi reses kemarin ternyata sedikit abang kita ini, anggota DPR kita ini sedikit mengalami suatu musibah, eksiden laka lantas ya. Tapi beliau juga
tetap berupaya menghadiri reses itu. Bang, bisa sedikit cerita tuh alur kronologinya seperti apa itu, Bang? Ya. Iya. Acara reses jam 10. Saya berangkat jam 9. Ternyata di tengah jalan terjadi kecelakaan. Saya menabrak seorang warga di pedal dalam. Ya, saya urus dulu korban ini sampai selesai. Saya kira ya di sana juga penting, di sini juga masalah nyawa. Sehingga saya bawa ke rumah sakit terdekat di Bengalon. Saya tunggui, saya pastikan ini aman dan bisa pulang, baru saya lanjutkan prosesnya. Jadi saya agak terlambat, sehingga baju penuh ini langsung saya angkat sendiri itu. Luar biasanya, walaupun berdarah-darah beliau tetap turun reses, artinya dengan mudah darah pun tidak jadi alasan untuk membatalkan suatu pertemuan reses. Nah, ini selalu menarik ya mengikuti perjalanan reses Bang Alfi ini ya. Beliau ini selalu spontanitas, tiba-tiba saja secara refleks membantu seorang penggali kubur ini. Apa yang melatar belakang ini, Bang? Ya, pertama saya melihat penggali kubur ini pekerjaan yang mulia, yang jarang dilirik oleh pemerintah desa maupun kecamatan. Tidak ada sama sekali. Saya tanyakan dapat tunjangan apa, tidak ada sama sekali. Sehingga dengan spontan hati yang nurani paling dalam, ya saya anggarkan setiap bulannya 5 juta. Bahkan tahun ini ada salah satu orang penggali kubur, saya akan berangkatkan umroh ke tanah suci. Itu dengan mobil saya. Tidak hanya itu, ternyata kebutuhan air bersih juga dijawab oleh Bang Alfi. Nah, ini kemarin juga membantu beberapa pemasangan alat mesin sumur bor, Pak. Iya, betul. Jadi di daerah situ, di desa itu tidak ada sama sekali sumur bor. Tidak ada sama sekali. Di situ airnya pun kadang-kadang ngambil di parit-parit situ. Sehingga ketika saya mengetahui dan mendengar secara langsung dari warga, langsung aspirasi saya langsung saya indikan ke sumur bor. Ada beberapa titik, bahkan sampai Teluk Pandan juga kita indikan. Sehingga alhamdulillah ketika sumur bor sudah selesai, satu sumur bor itu dibagikan ke minimal itu 40 kakak. 40 kakak itu 80 orang itu sudah menikmati sampai sekarang. Mereka sudah mengucapkan banyak terima kasih. Artinya sudah mengalir air 24 jam sudah di desa tersebut. Dan juga dari pengamatan beberapa rekan sesama dewannya nih, kemarin Bang Alfi turut mengawal ke DPRD Senayan, DPR RI Senayan ya, yang mana langsung menemui anggota DPR RI kita, putra kelahiran Sangkulirang yang terbilang juga amanah, tidak lebih dari seperti Bang Alfi. Cuman untuk Bang Alfi ini di Kabupaten Kutai Timurnya, beliau banyak bersumbangsi. Mungkin Bang bisa dijelaskan sedikit nih Bang, atas inisiatif apa itu Abang sampai menginjakan kaki mengajak serta rekan-rekan dewan, padahal ini kan berbeda-beda partai ini Bang. Ya. Tapi dapat bersatu ini sulit begitu kan komponennya. Nah, mungkin bisa Abang jelaskan Bang ya. Ya, saya pertama pada saat hearing itu ada kendala di pemerintah kita soal anggaran. Sehingga anggaran ini didapat dari mana? Ya, masih bingung. Saya usulkan, bilang ayo kita sama-sama ke DPR RI, ketemu dengan Bang Irwan Feco sebagai Komisi 5 dan kebetulan beliau juga Banggar. Ayo kita sama-sama lintas partai ini kita ketemu Bang Irwan dan alhamdulillah ada titik terang mengiyakan anggaran kita yang untuk pelabuhan Penyamukan itu. Tentunya Bang siap mengawal. Siap mengawal dan Bang Irwan sudah menyetujuinya itu. Bang tadi terkait seputar aspirasi yang masih Abang terlaksana dalam reses, nantinya tindak lanjutnya seperti apa nih? Terkait usulan-usulan yang Abang turun kemarin Bang. Ya, saya kawal terus. Saya kawal sampai betul-betul masyarakat puas dengan kinerja kita, sehingga sekarang ini tidak ada waktu saya lagi sudah. Waktu saya hanya di tengah-tengah masyarakat terus. Makanya saya jarang juga turun kantor karena sekarang ini saya harus lebih kerja keras. Aspirasi masyarakat yang belum terakomodir pada saat tahun lalu, saya akan realisasikan tahun ini juga. Bang, kalau untuk sinergitas sendiri antara hubungan pengawasan maupun tupoksi antara pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Abang selaku dewan, bagaimana selama ini berjalan Bang? Bagus ya, sudah sangat maksimal Bang. Sudah maksimal. Mungkin harapan Abang apa nih kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur khususnya ya? Ya, masyarakat harus bersabar, itu dulu bersabar karena memang dilema dalam hal ini. Masyarakat juga belum merasa puas selama ini. Nah, kami mencoba merealisasikan apa-apa yang belum
direalisasikan teman-teman yang tahun-tahun lalu, sehingga masyarakat ya dikit demi sedikit semua keperluannya atau aspirasinya akan diserap oleh kami. Demikian ya wawancara seputar program-program juga kiprah Subangsi yang diberikan Bang Afri. Belum lama duduk beliau diamanatkan masyarakat, beliau telah mampu secara amanah banyak merealisasikan aspirasi hingga di beberapa dapilnya. Ikuti terus perkembangan seputar ragam pemberitaan di Kabupaten Kutai Timur. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua ya. Kebetulan ini luar biasanya lagi yang mana saya masih berada di ruang anggota DPRD Kutai Timur, Bang Abdi Firdaus. Nah, di sebelah saya kebetulan adalah tim khusus, tim IT. Nah, namun yang ingin saya tanyakan sebelumnya mungkin memperkenalkan diri dengan Mas siapa ini? Saya Rino Alkausar. Rino Alkausar. Bagaimana setelah mengikuti rekam jejak seorang anggota dewan kita, Bang Abdi Firdaus selama ini? Ya. Ya, rekam jejak yang kita ambil banyak, pengalaman dari yang selalu diberikan, kejujuran, terus tekad, keberanian. Kita harus istilahnya berkorban untuk masyarakat lah, apa yang kita berikan gitu. Memprioritaskan kebutuhan masyarakat selama ini kami diajarkan. Di mata kita sendiri Bang, bagaimana kiprah Bang Abdi? Bang ini kan sudah terbilang hubungan emosional dekat nih ya. Mungkin apa yang ingin Abang sampaikan, kiprah apa dari pengamatan Abang nih terkait kiprah Bang Abdi selama ini? Ya, mungkin itu untuk lagi kita bisa lebih lagi daripada yang sekarang. Mungkin kalau sekarang kita masih ada kekurangan, mungkin ke depan kita akan menormalkan lagi itu. Bang Abdi juga memberikan tim-timnya suatu pencerahan Bang ya, Iya. selalu utamakan kejujuran Bang ya. Kejujuran. Luar biasa ini Bang. Mungkin ada yang ingin disampaikan harapan kepada anggota DPRD kita Bang Abdi secara pribadi dari hati kita, ya silakan. Mungkin untuk ini sekarang apa istilahnya yang mendekatkan diri lagi lah untuk kepada masyarakat yang lebih luas. Mungkin yang saat ini kita masih hitungannya masih terbatas. Mungkin ke depan kita bisa lebih lagi untuk itu. Bukan hanya untuk provinsi di Kabupaten Kutai Timur, tapi kalau bisa kita lebih sampai Kalimantan Timur, Utara, lebih luas lagi kita membantu. Karena menurut saya selama saya ada ini cuma Pak Abdi lah yang istilahnya tulus untuk masyarakat itu. Kita sebagai tim juga selalu diarahkan, tidak pernah kami memilih mau siapapun bagaimanapun dia membutuhkan, kita selalu harus membantu. Jadi kita tidak pernah membeda-bedakan. Supportnya udah totalitas sekali ya ke masyarakat. Ya, demikianlah ya tanggapan langsung nih, respon positif kembali didapatkan oleh anggota DPRD Kutai Timur kita yang terus memberikan kiprah Subangsinya. Dan tak sedikit pula yang mengharapkan beliau kelak dapat mengurusi satu provinsi Kaltim. Kita doakan saja perjalanan beliau ke depannya. Ikuti terus perkembangan dan pelaporan dari Makin Eksis. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.